Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, senang sekali dapat menyapa sahabat kembali di podcast Bawaslu RI. Nah, gimana nih kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Nah, sahabat Bawaslu, tidak terasa pemilu kita sudah sebentar lagi tiba. Nah, sahabat Bawaslu juga tahu nggak nih kalau pemungutan suara pemilu 2024 besok nggak hanya diselenggarakan di Indonesia loh, tapi juga di luar negeri. Bawaslu melalui Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri atau Panwaslu LN yang terbentuk di 61 negara tentunya sudah melakukan kerja-kerja pencegahan dan juga pengawasan untuk mensukseskan pemilu 2024. Sahabat Bawaslu pasti sudah penasaran. Untuk itu, podcast Bawaslu hari ini mengundang tamu spesial sangat istimewa langsung dari Panwaslu LN kita. Telah hadir bersama kita ada Kak Eti Prihandini Teresia dari Panwaslu Frankfurt dan juga Kak Suger Oktaviani dari Panwaslu Washington DC. Selamat sore Kak, gimana nih kabarnya? Baik ya, sehat ya pastinya ya, baik juga Kak Eti dan juga Kak Suger. Oke, nah gimana nih rasanya tiba di Jakarta? Wah, masih jet lag banget sih. Panas ya kayak. Kalau beda ya, biasanya kalau di luar negeri ada musim salju dingin-dingin gitu, kalau di sini kebetulan lagi kemarau, jadi agak panas hawanya. Apalagi menjelang pemilu yang sudah semakin dekat, Luar dalam ya, panas. makin berasa ini. Nah, karena tak kenal tak sayang, jadi boleh dong kita kenalan dulu nih sama Panwaslu LN kita. Mulai dari Kak Eti terlebih dahulu, silakan Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Halo, nama saya Eti Prihandini Teresia. Biasa dipanggil Eti. Saya dari Panwaslu Luar Negeri Frankfurt dan kebetulan saya adalah ketua Panwaslu Luar Negeri Frankfurt. Luar biasa. Nah, selanjutnya ada juga Kak Suger, silakan Kak Suger. Hai, saya Suger Oktaviani dari Panwaslu Washington DC. Saya sebagai anggota dari Divisi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran. Luar biasa sekali. Nah, ngomongin pemilu, saya penasaran nih Kak Edi dan juga Kak Suger. Karena pemilu 2024 ini sudah semakin dekat gitu ya. Boleh dong diceritakan euforia di sana tuh seperti apa sih? Mulai dari Kak Edi dulu, silakan. Dari saya dulu ya, padahal saya mau dengar dulu di Washington kan seru ya, ibu kota negara gitu, jadi ada adidaya gitu. Oke, jadi kalau kami mungkin dari awal dulu ya Kak. Jadi di Jerman itu sebenarnya kan ada 3 perwakilan, ada Berlin, Hamburg, dan Frankfurt. Kebetulan kami di KJRI Frankfurt, jadi justru bukan di ibu kota negara ya, tetapi karena pemilih di daerah kami paling besar di antara 3 daerah PLN ini, makanya justru Frankfurt yang diberi Panwaslu. Ya, jadi ini mungkin detail yang mungkin di negara lain ini kok hanya ada satu Panwaslu di sebuah negara, tapi tidak di KBRI, adanya di KJRI. Gitu. Jadi kalau euforianya sih sebenarnya sudah cukup ramai ya, baik dari generasi yang sudah tua-tua, yang sudah mungkin 30 tahun tinggal di Jerman, tetap semangat gitu untuk mau nyoblos, dan juga teman-teman mahasiswa yang baru datang. Tetapi kadang-kadang nih kalau boleh jujur ya, euforia ini belum sepenuhnya diterjemahkan dalam data pemilih, karena yang sepuh-sepuh ini kadang ketinggalan berita Kak, karena sangat digital ya, lewat media sosial gitu. Mereka kan nggak main ya media sosial gitu. Sementara teman-teman mahasiswa kadang mereka nggak sadar, mereka nggak up to date, tapi yang baru tiba di Jerman misalnya, mereka nggak sadar kalau mereka ternyata boleh memilih loh di luar negeri. Jadi mereka pikir, oh yaudah deh, saya udah keluar dari Indonesia, nggak boleh nyoblos deh. Jadi awareness-nya masih kadang ada gap ya di antara itu. Tapi dan disitulah fungsi dari Panwaslu. Betul. Ya. Nah, kalau tadi itu kan cerita dari Kak Edi. Boleh dong sekarang kita dengar cerita dari Kak Suger, gimana nih euforia di Washington DC? Oke, euforia di Washington DC sebenarnya agak menurun ya dibanding tahun lalu. Mungkin pun karena kita juga pemilih sedikit ya dibanding state lainnya di Amerika. Dari Los Angeles, mereka sampai 12.000 DPT gitu kayak San Francisco, New York, itu mereka banyak banget ya. Mungkin dinamika euforia itu pasti kelihatan banget ya. Nah, kalau di Washington DC itu kita tuh cuma merangkap wilayah kerjanya tuh Maryland, Virginia, dan DC aja. Jadi kayak cuma sedikit, jadi euforia itu nggak terlalu terlihat. Tapi memang tetap ada, apalagi di sosial media tuh kayak di
WhatsApp, Facebook, seperti itu. Saya kira justru karena di ibu kota jadi lebih berasa euforia, nggak gitu ya kalau di Washington DC ya? Pasti ada sih mungkin ya, cuma karena jarak antara pengumuman si capres cawapres itu sangat dekat ya dibanding dahulu, jadi euforianya belum kelihatan nih kemarin nih, mungkin setelah nanti mungkin ketetapan akan lebih berasa gitu ya. Iya. Oke, nah kalau tadi kita ngobrolin soal euforia, kita juga pengen tahu nih, pasti sahabat Bawaslu juga ingin tahu sebenarnya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Bawaslu dan juga Washington DC. Nah, mungkin dari Kak Suger dulu nih, apa aja nih yang sudah dilakukan? Kita sejauh ini Bawaslu Washington DC udah ada 2 sosialisasi partisipatif ya. Kemarin kita mengundang beberapa partai politik dan masyarakat untuk turut hadir. Di situ ada partai PKB yang hadir, ada partai PDIP, lalu beberapa partai lainnya lah gitu. Lalu kemudian kita juga aktif dalam pengawasan pendataan ya waktu proses kemarin DPR dan DPS seperti itu. Lalu kita pengawasan juga lewat, secara tidak langsung kita lewat sosial media ya tentunya, karena kita harus melihat perkembangan pergerakan partai politik. Dari situ kan akan muncul kayak respon dari pendukung dan relawan. Jadi dimasifkan lewat media sosial untuk meningkatkan partisipasi juga, menjelaskan lebih luas. Oke. Nah, kalau dari Bawaslu Fairfax sendiri apa nih yang sudah dilakukan kayak ini? Yang jelas mungkin sama ya seperti Kak Sugar tadi, tentu saja kami melakukan sosialisasi. Tapi mungkin bedanya Frankfurt atau KJRI Frankfurt itu wilayah kerjanya ada 6 negara bagian di Jerman Selatan. Oleh karena itu, makanya WNI-nya juga lebih banyak gitu daripada perwakilan-perwakilan lain. Jadi kami sudah mengunjungi 6 negara bagian tersebut. Bekerja sama dengan PPI. PPI itu apa ya kepanjangannya? Organisasi Pelajar Indonesia ya. Tapi apa ya? Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau di Amerika Permias ya. Kalau di Eropa di negara-negara lain namanya PPI. Bekerja sama dengan PPI atau ormas-ormas lain. Sosialisasi dan juga kami membuka posko-posko kawal hak pilih. Ketika misalnya ada banyak acara bazar atau acara budaya, kan ada di beberapa kota, mereka mempunyai ormas yang aktif dalam bidang budaya, misalnya ada pertemuan rutin, kami hadir membuka posko kawal hak pilih. Dari situ kan kami mengumpulkan masukan masyarakat ya, termasuk masukan data, misalnya ada yang belum terdaftar atau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu sampai saat ini tentu saja selain koordinasi dengan teman-teman PPLN dan KJRI ya tentu saja berkolaborasi tadi ya dengan KJRI dan juga dengan ormas Indonesia ya diaspora di sana. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan nih baik Kak Eki dan juga Kak Suger, boleh dong disampaikan atau diceritakan kepada sahabat Bawaslu bentuk atau model pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Fairfax dan juga Washington DC itu seperti apa? Mungkin Kak Eki bisa sampaikan lebih dulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya secara pribadi mungkin interpretasi saya yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif itu sudah merupakan salah satu bentuk pencegahannya. Pelaksanaan tugas pencegahan kami. Dan tentu saja kami juga melakukan koordinasi, mungkin berbeda dengan Washington ya, sudah melakukan sosialisasi dengan partai politik. Kalau kami memang kebetulan perwakilan partai politik di wilayah kerja kami tidak terlalu banyak. Jadi dan kebetulan kami sering mengenal. Jadi lebih ke kontak personal untuk mengatakan yuk jangan lupa rambu-rambunya. Sekarang ini lagi masa apa, betul ya, ini sedang masa apa, lalu ini kampanye itu baru kapan, lalu mohon menghindari tema-tema tertentu misalnya ya kampanye negatif, itu kami sampaikan baik kepada teman-teman partai, perwakilan partai, demikian juga tentu saja relawannya. Karena di Jerman udah heboh nih, udah mulai hangat. Gak cuma di Indonesia tapi di Jerman pun juga sudah mulai berasa ini ya tahapan sosialisasi dan juga kampanye dari sekian. Oh gitu. Oke.
Nah, kayak tadi kan sudah disampaikan ya bentuk pencegahannya. Kalau bentuk pengawasannya sendiri gimana nih oleh Pak Masku Frankfurtnya? Ya, oke. Kalau bentuk pengawasan karena seperti diulang-ulang ya, kalau kami di Inteknya memang baru sekali ya, tetapi kan lewat Zoom kami mendapatkan beberapa kali arahan ya dari TRTA pencegahan dan pengawasan misalnya. Jadi kami melakukan tentu saja pengawasan melekat kalau PPLN membuka posko misalnya atau melakukan sosialisasi meskipun tidak bisa 100% ya karena mereka orangnya banyak kami orangnya sedikit gitu. Jadi tidak bisa selalu mengikuti dinamisnya PPLN tetapi kami usahakan untuk selalu hadir kalau mereka hadir ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan relawan kami sangat beruntung ya karena ternyata rambu-rambu yang kami berikan pada relawan ada responnya pendekatannya. Kami diundang untuk mengawasi salah satu pertemuan relawan. Jadi kami sangat mengapresiasi juga gitu alternatif dari relawan. Oh ya ada Panwaslu ya, oke datang aja supaya kalian bisa lihat kami ikuti loh rambu-rambu kantor. Bisa baca sangat asik lah gitu. Nah kalau tadi cerita dari KMI, kalau dari Washington DC sendiri gimana nih bentuk model pencegahan dan juga pengawasan yang dilakukan Panwaslu? Untuk pencegahannya itu kita lebih ke sosialisasi partisipatif ya dengan mengajak masyarakat untuk tahu nih alur pemilu itu seperti apa dan kita juga mengajak partai politik untuk turut hadir di sosialisasi itu. Terus juga masyarakat aktif juga untuk bertanya bagaimana sih bolehnya tuh kampanye itu kita kapan sih karena beberapa dari mereka kan adalah partisipan dan relawannya. Oh gitu. Berarti memang banyak kerja-kerja Panwaslu kita seperti bentuknya sosialisasi, memberikan informasi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah tadi kan sempat dibahas nih soal kampanye gitu ya, saya juga jadi penasaran kalau di Frankfurt dan juga Washington DC itu kampanyenya tuh udah terasa seperti apa sih? Kan kalau di sini kan udah banyak dari para calon kita yang melakukan sosialisasi nih. Kalau di sana itu seperti apa? Mungkin boleh Kak Sugeng duluan yang cerita. Kampanye kalau untuk sejauh ini tuh kita belum ada ya. Karena waktu itu kan belum ada pengumuman capres dan cawapres. Ya. Nah tapi kemarin kita sempat ada juga kegiatan dari partisipan dan relawan untuk seperti dukungan gitu loh, deklarasi dukungan kepada suatu partai dan baca pres seperti itu. Itu sudah ada memang di Washington DC. Nah kalau tadi di Washington DC itu kan sudah mulai ramai deklarasi gitu ya Kak Eti. Kalau di Frankfurt sendiri gimana tuh Kak? Sama sih, sama. Tapi kalau tadi di Washington kan karena belum ada capres atau cawapres resminya belum heboh ya. Kalau di Frankfurt atau di Jerman Selatan ya, karena kan bukan di Frankfurt saja, di banyak di 6 negara bagian, ini belum ada capres cawapresnya pun udah heboh. Jadi baca pres dan baca cawapres itu sudah punya basis masing-masing. Jadi misalnya baju-baju dengan motif-motif tertentu, wah ini udah beredar nih di acara-acara atau di di medsos gitu, deklarasi. Tetapi memang kan sesuai peraturan ya ini masih sosialisasi internal ya. Jadi itu yang kami tekankan juga, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang mengajak pemilih. Karena tahapan-tahapannya pun belum Jadi belum kampanye, tetapi masih sosialisasi internal partai, internal relawan, misalnya relawan A ya mereka doang gitu yang diajak gitu. Tapi memang sudah cukup masif ya. Jadi grup-grupnya pun sudah macam-macam gitu. Ada yang relawan A, relawan B, relawan C, masing-masing punya outfit sendiri, punya acara sendiri yang lucu-lucu. Tapi sejauh ini sih masih sebatas itu aja. Saya penasaran juga nih apakah baik di Washington DC ataupun Frankfurt itu juga ada semacam baliho atau mungkin semacam spanduk-spanduk bertebaran gitu. Ada juga nggak sih kayak gitu di sana? Spanduk Indonesia ya? Spanduk Indonesia belum, maksudnya di tempat umum belum, tidak ada dan sepertinya juga kedepannya tidak akan ada gitu. Tetapi kalau misalnya acara intern ya,
tentu saja ya, ada wajah-wajah baca pres dan baca, terutama baca pres ya, yang lebih ngetren kan waktu itu baca pres kan baru akhir-akhir ini ya, yang kemudian muncul gitu. Jadi ketika sudah ada simbol-simbol tertentu itu sudah mulai fotonya dicetak di kaos atau di apa, tapi memang tidak dipakai di muka umum. Jadi berarti memang yang membedakan di sana dengan di sini, kalau di sini kan sudah banyak nih di sepanjang jalan kita di jalan tol ya, datang ke Jakarta, wow. Jadi kita melihat spanduk-spanduk baliho-baliho dari para caleg kita juga kan yang melakukan sosialisasi. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau tadi kan sudah disampaikan nih kerja-kerja baik Pak Waslu dan juga Washington DC. Nah, boleh dong kita tahu juga nih, sahabat Waslu juga perlu tahu kendala apa sih yang dialami sepanjang melakukan kerja-kerja tersebut. Akses data. Akses Data ini kan sebenarnya sangat penting ya, karena untuk memastikan apakah betul, misalnya yang simpel aja, data ganda. Ya, data ganda, kasus Jerman misalnya, di Jerman itu ada huruf-huruf khusus kan. Jadi misalnya nama apa sih juga kayak misalnya ada O yang titik 2 di atasnya. Nah itu bisa ditulis O titik 2 atau OE. Tapi di sistem ketika namanya berubah satu huruf aja kan terekam 2 kali. Atau misalnya nama-nama yang umum ya, Siti Khadijah. Tapi kita cuma melihat nama terus negara bagian. Siti Khadijahnya 5 misalnya. Kan kita nggak tahu apakah ini Siti Khadijah tanggal lahirnya sama atau enggak. Jadi sama atau asasnya itu hanya nama dan negara bagian. Dan mungkin usia, tapi kadang-kadang ada glitch ya, jadi usianya tuh selisih 1 tahun atau apa gitu. Jadi terutama nama-nama yang beken pada masanya gitu kan, tiba-tiba ada banyak gitu yang tahun lahirnya mungkin mirip-mirip gitu, dan kita tidak bisa mengecek lebih lanjut apakah betul ini orang yang berbeda atau jangan-jangan 2 di antaranya ini sama nih sebenarnya. Jadi akses data yang lebih detail ini memang menjadi kendala ya, atau tidak adanya ya, kurangnya akses data yang detail ini menjadi kendala kami untuk memastikan apakah data itu betul-betul bersih. Berarti pada saat tahapan DPT kemarin ya, penyusunan mulai dari DPS sampai dengan DPT. Oke. Nah kalau tadi itu kan cerita kendala dari Pak Waslu, Fred nih, kita juga mau tahu nih kendala yang dialami Pak Waslu Washington DC apa aja nih Kak? Sebenarnya sama aja sih kayak Bu Eti, kayak akses data itu saat DPS dan DPT itu kita pasti banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi mereka PLN bisa menjawab pertanyaan tersebut, jadi oke lah gitu, kita sinkronin data juga bareng-bareng saat itu, karena banyak juga Bu sama kita data double atau misalnya ada ternyata sudah berpindah kewarganegaraan misalnya seperti itu kan, kita harus konfirmasi lagi kan seperti itu. Tapi kita lebih ke banyak tantangan nih nantinya sih, karena kita mikir itu akan banyak pergerakan warga negara Indonesia yang datang dan pergi dari luar negeri gitu kan, misalnya dia pergi dari Washington DC for good gitu kan, terus nggak balik lagi, itu kadang mereka tidak melapor diri dan menyebabkan bingung juga ya. Jadi di KBRI pun datanya itu tidak update kan, karena orang yang bersangkutan itu tidak melapor diri untuk datang atau pergi seperti itu. Terus data-data dari KBRI itu kan juga tersinkron juga sih harusnya ya ke imigrasi, cuma kita tuh belum tahu nih nanti itu akan menjadi kendala atau tidak, karena di imigrasi itu bisa sudah keluar tapi di KBRI belum seperti itu. Berarti memang kuncinya harus ada sinkronisasi ya untuk data-data ini. Terus juga adanya nanti ini sih lebih ke saat pemilunya sendiri ya, di saat hari H nanti mungkin kendala ini juga ada warga negara yang paspornya itu bisa aja ketahan ya oleh misalnya perusahaan mereka atau yang mempekerjakan mereka gitu kan, jadi mereka tidak bisa membawa paspor tersebut sebagai bukti untuk memilih pencoblosan ya. Itu kan jadi itu salah satu potensi kerawanan sebetulnya. Nah, saya juga penasaran nih, mau tahu juga tren kerawanan pemilu baik di Frankfurt ataupun di Washington DC itu seperti apa sih? Kan kalau di Indonesia nih kita bisa melihat adanya politisasi
SARA, money politik ya kan. Nah kalau di sana tuh apakah ada juga nih hal-hal yang demikian? Boleh nggak mungkin dari Kak Sugiar dulu ceritanya? Kalau dari politik uang, terus misalnya SARA itu sepertinya nggak ada ya sejauh ini. Soalnya tuh di sana mungkin orang-orangnya juga sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya. Jadi mereka tuh punya pekerjaan tuh yang mungkin tuh 9 to 5, terus yang udah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dan kalau di sini kan kita sering ya kumpul-kumpul ya kan, kumpul gitu ya. Nah kalau di sana tuh udah sibuk banget, mobilitasnya tinggi gitu iya, ya. mereka tuh kayak tinggi dan udah pulang ke rumah tinggal istirahat. Jadi tuh mereka mungkin sekadar baca grup WhatsApp atau mereka diskusi lewat WhatsApp seperti itu. Oh, kawanan yang seperti itu Berarti bagus dong ya, artinya aman nih. mungkin itu juga karena debatnya kita cuma sedikit ya. Jadi sedikit meringankan beban. Jadi lebih sedikit juga gitu potensi kerawanan tersebut. Siap. Gitu. Mungkin di logistik mungkin nanti ya. Oke. Karena kita itu bisa sangat cepat ya perubahan keluar masuk warga negara apalagi mahasiswa seperti itu ya. Jadi kita nanti mengantisipasi mereka tiba-tiba datang itu kan tanpa membawa A5 gitu. Jadi mereka harus DPK seperti itu. Berarti nanti rendawanannya lebih ke arah sana ya. Iya. Nah, lain negara lain juga dong. Kalau di Frankfurt sendiri gimana nih Kak Evi? Kalau di Frankfurt mungkin bedanya ya, mungkin di Amerika ada hustle culture ya, jadi orang tuh bekerja keras. Kalau di Jerman itu ada work-life balance. Nah, kadang-kadang life-nya lebih gede. Jadi kalau di Jerman banyak juga teman-teman yang masih sempet ini ya hangout gitu. Ada banyak komunitas-komunitas dan WhatsApp group. Itu merupakan salah satu komunitas yang cukup kuat gitu. Jadi kalau untuk saat ini mungkin belum terlihat. Tapi jujur saja gitu, kalau untuk kerawanan kami prediksi akan ada. Karena selama ini isu-isu yang berkembang di Indonesia tuh pasti nyampe dan nyampainya cepat sekali gitu loh di Jerman gitu. Jadi misalnya ini aja ya mungkin contoh kasus ya. Pilkada DKI beberapa tahun yang lalu. Nggak ada hubungannya nih sama Jerman. Panas juga gitu. Jadi mana ada gitu orang Jerman kan tidak mungkin memilih gitu, tapi ada yang pulang untuk memilih salah satu calon gubernur pada saat itu. Jadi flash mob itu ada gitu, WhatsApp group yang pro ini pro itu gitu, ada pertemanan yang putus ada. Jadi serius juga di WhatsApp group yang ada di Indonesia kayak WhatsApp keluarga biasanya kan. Soal vaksin ya kemarin ya, ini mungkin nanti soal calon favorit. Jadi ini sesuatu yang ingin kami mitigasi juga gitu, karena pengalaman menunjukkan bahwa ternyata suasana yang ada di Indonesia termasuk panas-panasnya itu akan terbawa gitu, sampai ke Jerman. Gitu. Kalau politik uang sih kemungkinan modalnya kurang kuat ya untuk bagi-bagi euro gitu kan. Tetapi pada saat pemilu 2019 saya di PPLN ya, kami dan Panwaslu menemukan ada indikasi jadi politik uang dengan cara mereka mencoblos dan divideokan. Gitu. Jadi pada saat pencoblosan itu pos ya, surat suara pos dicoblos lalu divideokan. Ada warga yang melapor pada saat itu pada PPLN justru. Melapor pada PPLN, lalu kami melapor pada Panwaslu. Lalu bilang, ini bagaimana Pak Mas? Apakah boleh kami jadikan surat ini tidak sah? Karena terlihat sekali gitu, nama yang dicoblos siapa, terus dia menunjukkan juga namanya dia gitu, dia prinsip kerahasiaannya pun juga tidak terini ya. Nah teman-teman Panwaslu waktu itu menginfokan pada PPLN, oh boleh ini dibikin tidak sah karena ini adalah indikasi politik uang. Karena katanya di Indonesia pada waktu itu orang tuh bisa setor video, ini loh saya nyoblos kamu. Sebagai bukti ya. Iya, sebagai bukti. Jadi mereka nanti dapat transferan atau mungkin keluarganya di Indonesia atau ada koordinator pengumpulan suara gitu. Dan biasanya khawatirnya kerawanan seperti ini juga akan terulang kembali. Iya, tapi mungkin itu tidak mungkin di dalam prioritas kami mungkin tidak setinggi
hoax mungkin ya, itu lebih rawan lagi karena itu sudah susah ya. Kita nggak bisa menyensor WhatsApp group, kita nggak bisa masuk di semua WhatsApp group gitu kan. Jadi itu ada kerawanan digital sih ya, yang mungkin akan berbahaya. Luar biasa sekali nih. Pertanyaan selanjutnya, siap ya? Please. Nah, tadi kan kita udah sedikit membahas soal tren kerawanan, potensi kerawanan dari baik di Frankfurt ataupun di Washington DC. Kalau di Frankfurt sendiri sudah ada jenis pelanggaran atau Panwaslu Frankfurt apakah sudah menangani pelanggaran yang terjadi di sana, Kak Edi? Kalau pelanggaran mungkin belum. Jadi ada indikasi, gitu, ada potensi pelanggaran, misalnya pelanggaran administratif ya, terus terang saja. Gitu. Jadi ada beberapa langkah karena kebetulan teman-teman PPLN semuanya baru, kami juga baru, ya. Jadi semua anggota PPLN maupun Panwaslu Frankfurt itu baru. Jadi kami sama-sama, oke, ini ada PKPU seperti ini, ada Perbawaslu seperti ini, tetapi prakteknya seperti apa? Kan tetap memerlukan panduan gitu ya, dan ada eksperimen tertentu. Jadi kadang kayak PPLN memutuskan sesuatu, kami bilang tunggu dulu, apakah ini nanti kalau diteruskan ini bisa jadi pelanggaran administratif nih. Jadi kami mengingatkan itu. Lalu pernah waktu itu ada Bacalek DKI 2 jalan-jalan nih Frankfurt, ternyata bagi-bagi apa sih waktu itu, kartu SIM card atau apa gitu. Udah ada foto beliau, udah ada ini ya, tapi tidak ada, memang tidak ada kreatifnya betul. Betul. Jadi tapi tidak ada logo partai kalau tidak salah. Tapi something gitu kan. Nah, kami juga berkonsultasi dengan TA kan waktu itu, ini bagaimana gitu. Apakah ini sudah terhitung kampanye sebelum masa kampanye atau tidak gitu. Ternyata oh ya udah dihimbau aja karena kemudian terlacak ini berafiliasi ke partai mana misalnya ya. Jadi dihimbau saja bahwa ini belum loh, tolong direm ya. Tapi memang ternyata setelah dikondisikan itu belum pelanggaran, tetapi himbauan aja. Oke, nah kalau tadi kan cerita dari Kak Edi, kalau di Washington DC gimana nih? Apakah Panwaslu Washington DC sudah menangani pelanggaran ataukah ada pelanggaran yang sudah ditangani oleh kita memang pernah membuat rekomendasi agar PPLN, jadi sebenarnya pelanggaran administratif ya, hampir. Kita sudah memberi surat rekomendasi untuk memperbaiki DPT saat itu ketika proses DPT. Nah, akhirnya mereka perbaiki karena kita sudah memberi saran seperti ini, sama sih seperti Bu Eti gitu. Kayaknya ini nggak bisa deh kalau misalnya kalian seperti ini gitu, karena tidak sesuai aturan gitu. Dan akhirnya kita mengirim surat rekomendasi untuk mereka melakukan perbaikan seperti itu. Itu sih kalau untuk bagian administrasinya. Kalau misalnya pelanggaran dari sisi capres cawapres mungkin mungkin ada indikasi. Mungkin ada indikasi dan tapi itu kita sebut itu bukan sih, bukan baru potensi aja. Dan memang harus dimitigasi. Betul, kita juga harus cek dulu nih, terus kita juga konfirmasi juga nih ke pihak Bawaslu saat itu kan, oh ini tidak, oke. Luar biasa. Nah, kalau saya baca-baca juga kan metode pemungutan suara di luar negeri kan agak berbeda nih. Kalau kalau di luar negeri itu kan ada metode kotak suara keliling, ada lewat pos juga gitu ya. Nah, itu cara pengawasannya gimana tuh? Mungkin dari Kak Eti terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau dari wilayah kerja kami dan seluruh Jerman, memang betul ya ada 3 metode untuk memberikan suara, yaitu datang langsung ke TPS-LN, lalu KSK, kotak suara keliling, atau beberapa mungkin menyebutnya masih Dropbox ya. Sekarang masih konsisten KSK, dan yang ketiga pos. Tapi di wilayah kerja kami, ya, di wilayah kerja PPLN dan Panwaslu Frankfurt hanya menggunakan 2 metode saja. Jadi datang langsung ke TPS-LN atau memberikan suara lewat pos. Jadi KSK memang tidak ada. Yang disebut rawan-rawan itu tidak ada. Tapi memang beberapa kali disebutkan pos itu rawan ya, karena pada saat pencoblosan tidak ada yang mengawasi.
Jadi memang betul kalau TPSRN kan memang bisa kita tunggui ya. Jadi teman-teman Panwaslu ada di situ, saksi pasangan calon, saksi partai semua hadir. Jadi memang kalau TPS ya sama lah ya mungkin dengan di Indonesia. Tapi kalau POS karena kami tidak bisa mengawasi pada saat pemberian suara, jadi yang kami awasi adalah logistik sebelumnya. Jadi pemrosesan logistik, persiapan surat suara untuk dikirimkan, lalu data pemilih itu tentu saja harus diawasi. Dan yang paling penting pada saat penghitungan, itu yang karena kalau di luar negeri, misalnya di wilayah kerja kami, itu pencoblosan pada tanggal 10 Februari, lalu penghitungannya pada tanggal 14 Februari. Jadi di 2 hari yang berbeda. Kalau di Indonesia kan langsung ya selesai ya gitu. Kalau di kami enggak. Jadi meskipun pencoblosannya tidak bisa diawasi, penghitungannya bisa diawasi. Jadi kami mengawasinya pada saat penghitungan itu surat-surat pos. Oke. Masih penasaran nih seberapa banyak sih pemilih kita yang melakukan pencoblosan melalui pos dan berapa juga yang melalui datang langsung ke TPS nih? Oke. Kalau di wilayah kerja PPN Frankfurt ya, yang juga merupakan wilayah kerja Panwaslu Frankfurt, DPT jadi gini, DPT per tanggal 21 Juni ya. Jadi ini pada saat penetapan DPT, karena sekarang kan ada DPTB, ada apa, ini kan berkembang ya nilai realnya gitu. Tetapi hitam di atas putih, kami mempunyai DPT sejumlah 11.437. Itu DPT total ya, angkanya cukup fantastis gitu. Nah, dari angka tersebut yang resmi pada saat penetapan DPT, yang ke TPS tuh hanya kurang dari 300 orang. Jadi 11.000 sekian itu dia pos. Gitu. Kalau di kami kasusnya seperti itu, karena memang 6 negara bagian kan luas sekali ya. Sementara TPS hanya ada di kota Frankfurt saja. Jadi lepas apakah 1 TPS atau 2 TPS atau tapi hanya ada di 1 kota. Jadi yang lain yang merasa bisa datang karena pada hari Sabtu tanggal 10 Februari bisa datang, nah mereka datang kan ketemu teman-teman ya seru. Tapi yang tidak mungkin harus bekerja atau belum tahu ya nanti jadwal saya gimana, mereka memilih aman memilih lewat pos. Kalau saya jujur saya selalu memilih lewat pos. Karena saya senang sekali gitu, di Indonesia nggak bisa di Jerman mah bisa mikir lama-lama ya, nggak dibatasi gitu kan, buka surat-suara yang begitu besar, mengamati satu-satu ini namanya mana ya gitu, yang menarik visi-misinya misalnya ya, kan kadang kita nggak bisa cepet-cepet ini yang kemarin yang saya research yang mana nih calonnya gitu kan, jadi lebih tenang gitu ketika memilih lewat pos untuk saya pribadi. Nah, kalau tadi itu kan dari Frankfurt ya, kalau misalkan di Washington DC itu metode pemungutan suaranya itu seperti apa nih? Oke, sebenarnya kita itu ada 2 TPS dan 1 pos. Iya, karena lagi-lagi DPT kita kan masih sedikit ya. Berapa tuh kan kalau boleh tahu DPT-nya? Kita 1.700. Oh, 10% dari 10% dari nggak ada. Nah, dari itu kenapa cuma 2 TPS? Lagi-lagi di MP kita tuh menyebutnya di sana di MP DC, Maryland sama Virginia. Wilayah kerjanya Washington DC itu 3 itu aja. Dan kita tuh tidak sebegitu luas seperti state lain. Jadi bisa dijangkau dengan data TPS. Memang ada yang pos karena mungkin ada berbagai alasan, dan yang paling jauh juga udah paling perbatasan gitu, dan itu tuh daerah namanya Norfolk, dan itu tuh harus menempuh sekitar 3-4 jam perjalanan kalau mau ke TPS. Jadi berdiri lewat pos aja. Iya, jadi berdiri lewat pos kayak gitu. Oh, halo, saya baru tahu, berarti kita udah ngobrol panjang, ternyata jumlah DPT-nya timpang sekali. Ngiri saya nih. Itu sih sebenarnya malah penurunan juga sih kita. Dari ini kan saya diskusi juga sama teman-teman Panwaslu ini karena mereka udah pengalaman juga kan sebenarnya. Tahun lalu tuh kita, 2019 itu mencapai sekitar 2.600 lah. Iya, dan sekarang tuh kita turun jadi 1.700. Nah, gitu. Lagi-lagi mungkin ada yang belum sempat mendaftar ya Bu, gitu kan. Atau misalnya mereka sudah berpindah ke negaraan seperti itu.
kalau pelajar-pelajar pendatang pelajar yang bersekolah di Washington DC itu juga nggak banyak gitu ya Kak? Nggak banyak, dan mereka juga ada batas waktunya ya, kayak cuma 2 tahun, mungkin aja saat pemilu mereka sudah pulang seperti itu. Siap. Oke. Nah, terakhir nih pertanyaan untuk Kak Sugi dan juga Kak Edi. Boleh dong kasih pesan dari Kak Sugi dulu nih untuk pemilih di Washington DC. Untuk teman-teman di wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia, pesanku, ayo kita ramaikan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih kamu dengan taat dan tertib aturan. Biasa. Nah, kalau untuk pesan dari Kak Edi untuk pemilih di Frankfurt, boleh? Oke, teman-teman di Frankfurt dan sekitarnya ya, untuk terutama di 6 negara bagian di wilayah kerja KDI Frankfurt ya. Jadi bukan di Frankfurt saja. Ayo segera cek data. Yang pertama ya, jangan lupa cek data. Kalau pindah alamat, ganti nama, atau nomor paspornya baru, segera cek data dan laporkan ke PPLN. Jangan sampai nih surat suara kalian ternyata nggak nyampe karena lupa mengupdate alamat. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak teman-temannya untuk cek data juga. Terutama kalau misalnya ternyata di komunitas Bapak Ibu atau teman-teman ada ternyata yang sudah pulang ke Indonesia atau ternyata sayangnya sudah meninggal dunia atau ada perubahan-perubahan data lain, ayo segera laporkan ya, karena kami baik dari PPLN maupun dari Panwaslu kan tergantung kepada partisipasi teman-teman semua, dan tentunya partisipasi aktif mengawasi pemilu dong, WAG diawasi ya. Terus kalau ada yang hoax tolong ditegur atau diingatkan gitu, ini pemilu yang asik-asik aja, yang seru-seru aja ya, yang jelek-jelek jangan di-share, jangan di-share, dan jangan lupa nyoblos, gunakan hak pilih Anda. Kita sudah menjalani demokrasi itu bukan sesuatu yang mudah dan murah. Jadi ayo kita manfaatkan kesempatan ini, berikan suara Anda, apakah lewat pos atau datang langsung ke TPS tanggal 10 Februari tahun 2024, kita ketemu di sana ya. Luar biasa, seneng deh. Semoga pemilu 2024 baik di Frankfurt dan juga Washington DC berjalan aman, damai, dan tentunya partisipasi dari masyarakatnya juga banyak gitu ya, dan aktif. Nah, sebelum kita mengakhiri episode podcast pada kali ini, boleh kita tagline bersama apa di tagline Bapak ya? Masih anak baru nih Kak. Don't forget to vote because your choice is matter. Nah, kayaknya ini sekarang Ini belibet nih. Susah sekali. Vergiss nicht, wählen zu gehen. Das ist wichtig. Jede Stimme zählt. Eure Stimme zählt. bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, sahabat Bawaslu, tidak terasa kurang lebih 30 menit lebih kita berbincang banyak hal dengan Panwaslu kita yang ada di Frankfurt dan juga Washington DC. Terima kasih Kak Eti dan juga Kak Sugeng sudah mau bersamai podcast Bawaslu pada kali ini. Sampai bertemu kembali di episode podcast yang akan datang. Sampai jumpa. Bye.